Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya, Ami Fidianti. Kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, apa itu uji validitas dan uji reliabilitas? Baik, pertama syarat pokok. Setiap alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel yang ingin diukur dalam penelitian adalah validitas dan reliabilitas. Nah, validitas yaitu ketepatan dan kecermatan suatu instrumen tes atau item pertanyaan yang diberikan kepada responden. Kemudian, item yang dapat mengukur apa yang hendak diukur merupakan item yang valid. Selanjutnya, reliabilitas yaitu merujuk pada ketepatan alat itu dalam menilai apa yang diinginkan. Kemampuan instrumen yang digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama, serta menunjukkan konsistensi dan stabilitas suatu skor dari suatu instrumen pengukur. Kemudian, perbedaan reliabilitas dan validitas. Reliabilitas membahas tentang konsistensi, sedangkan validitas membahas ketepatan. Kemudian, uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Dilihat pada hasil output SPSS pada tabel item total statistik. Kevalidan masing-masing butir pertanyaan dinilai dari correlated item total correlation masing-masing butir pertanyaan. Variabel dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, nilai R hitung yaitu nilai correlated item total correlation, dan nilai R tabel yaitu DF sama dengan N dikurangi 2, dengan N yaitu jumlah responden, dan alfanya menggunakan 5% serta untuk pengujian dua arah. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Langkah uji reliabilitas sama dengan langkah uji validitas. Perbedaannya terletak pada output SPSS yang menjadi dasar penilaian validitas dan reliabilitas. Jika uji validitas melihat pada output item total statistik, sedangkan uji reliabilitas melihat pada output reliability statistik pada kolom Cronbach alpha. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Selanjutnya, ayo kita praktikkan menggunakan aplikasi SPSS teman-teman. Pertama, kita akan menyelesaikan soal nomor 1, yaitu berikut adalah hasil uji coba instrumen penelitian dalam bentuk angket. Ujilah validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Nah, di sini terdiri dari 20 responden dan terdiri dari 12 pertanyaan. Oke, langsung saja kita ke variable view, kita masukkan variabelnya. Variabelnya sudah kita masukkan semua. Nah, untuk tipe semuanya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya kita sesuaikan yaitu A1 pertanyaan 1, A2 pertanyaan 2, hingga A12 yaitu pertanyaan 12. Untuk value missing columns itu tetap semuanya legend juga. Teman-teman, yang perlu dirubah yaitu di measure. Measure-nya kita rubah menjadi nominal, role-nya itu tetap input. Lalu sudah selesai di variable view, kita lanjut ke data view, kita isi semua datanya ke dalam data view. Baik, datanya sudah kita isi semuanya teman-teman. Setelah ini, kita pilih analyze, lalu scale, kemudian reliability analysis. Maka akan muncul seperti ini. Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 12, kita masukkan ke dalam items dengan kita Ctrl A, lalu kita klik panah. Nah, sudah kita masukkan semua ke dalam item, lalu kita pilih statistik, kemudian di descriptive for kita pilih item, scale, dan scale if item deleted. Untuk ANOVA table kita pilih none, dan setelah ini kita continue, lalu kita klik OK. Maka hasil outputnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk uji validitas, kita melihat pada tabel item total statistik, dan untuk uji reliabilitas, kita lihat tabel reliability statistik. Nah, pertama kita melakukan uji validitas dengan melihat tabel corrected item total correlation. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa dikatakan valid jika R hitung lebih dari R tabel.
Pertama, kita menentukan nilai R tabel dari pertanyaan yang valid melalui df sama dengan n dikurangi 2. Di mana n yaitu jumlah responden, dan kita menggunakan alfa 5% untuk uji dua arah. Di sini respondennya 20, maka 20 dikurangi 2 yaitu 18, dengan alfa 5% atau 0,05, maka menghasilkan R tabel sebesar 0,4438. Nah, setelah ini kita bandingkan nilai R hitung dengan R tabel dari tabel hasil analisis. Nah, ini R hitungnya. Di sini pertanyaan 1 menghasilkan R hitung sebesar 0,403, R hitung A2 sebesar 0,257, R hitung A3 0,303, R hitung A4 0,029, R hitung A5 0,257, R hitung A6 0,157, R hitung A7 0,321, dan R hitung A8 0,433, R hitung A10 0,410, R hitung A11 min 0,259, dan R hitung A12 min 0,006. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa R hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10, 11, 12 itu kurang dari R tabel 0,443. Maka kesimpulannya tidak valid. Dan yang valid itu hanya R hitung A9 atau pertanyaan 9 sebesar 0,569 lebih dari R tabel 0,443. Maka kesimpulannya valid. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas di sini, reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Nah, ini tabelnya. Cronbach alfanya 0,545, maka berdasarkan hasil yang telah kita analisis tadi, Cronbach alfanya yaitu 0,545. Kurang dari atau lebih kecil dari 0,60. Hal ini berarti jawaban responden belum reliable. Baik, di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal nomor 2, yaitu berikut disajikan hasil uji coba instrumen soal dalam bentuk pilihan ganda. Ujilah validitas dan reliabilitas instrumen soal tersebut. Nah, di sini diketahui terdiri dari 27 responden. Kemudian ada 15 pertanyaan. Nah, langsung saja kita ke variable view. Kita masukkan variabelnya. Nah, variabelnya sudah kita masukkan semua. Untuk tipe numerik, Q8, desimalnya 0, labelnya kita sesuaikan untuk A1 yaitu pertanyaan 1, A2 pertanyaan 2, A3 pertanyaan 3, hingga seterusnya, A15 yaitu pertanyaan 15. Untuk value, missing, columns itu tetap, legend juga tetap, dan teman-teman perhatikan di measure-nya kita rubah menjadi nominal, row-nya tetap input. Sudah selesai di variable Q, seperti biasa kita ke data view. Nah, kita masukkan datanya semuanya. Oke, datanya sudah kita masukkan semua. Lalu kita ke menu analyze. Kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis. Untuk pertanyaan 1 hingga 15, kita pindahkan ke item. Baik, sudah kita masukkan semuanya, maka kita pilih statistik. Di descriptive for, kita pilih item, scale, dan scale if item deleted. Dan untuk ANOVA table, kita pilih none. Setelah ini, kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka diperoleh hasil outputnya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk uji validitas, kita menggunakan tabel item total statistik. Sedangkan untuk uji reliabilitas, kita menggunakan tabel
reliability statistik. Oke, pertama kita melakukan uji validitas. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa dikatakan valid jika R hitung lebih dari R tabel. Nah, untuk mendapatkan R tabel yaitu dengan DF sama dengan N dikurangi 2. Di sini, maka R tabel sama dengan 27 dikurangi 2 dengan alfa 5% atau 0,05. Maka dihasilkan yaitu R tabel sebesar 0,3809. Maka langkah selanjutnya yaitu kita bandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, R hitung di sini yaitu corrected item total correlation. Baik, kita lihat di sini bahwa R hitung A1 yaitu sebesar 0,324 kurang dari R tabel 0,380, kesimpulannya tidak valid. Kemudian untuk R hitung A2 sebesar min 0,047 kurang dari R tabel 0,380, kesimpulannya tidak valid. Kemudian R hitung A3 sebesar 0,000 dan R hitung A4 sebesar 0,000 dan R hitung A5 sebesar 0,000 serta R hitung A6 sebesar 0,000 kurang dari R tabel 0,380, kesimpulannya tidak valid. Dan untuk R hitung A7 sebesar 0,596 lebih dari R tabel 0,380, kesimpulannya valid. Kemudian untuk R hitung A8 sebesar 0,245 kurang dari R tabel 0,380, kesimpulannya tidak valid. Dan untuk R hitung A9 sebesar 0,836 serta A10, A11, serta A12 sebesar 0,836 lebih dari R tabel 0,380, kesimpulannya valid. Dan untuk R hitung A13 sebesar 0,763 lebih dari R tabel 0,380, kesimpulannya valid. Dan untuk R hitung A14 sebesar 0,245 kurang dari R tabel 0,380, kesimpulannya tidak valid. Dan terakhir R hitung A15 sebesar 0,551 lebih dari R tabel 0,380, kesimpulannya valid. Nah, maka di sini telah kita dapatkan ada pertanyaan yang valid dan tidak valid. Jika seperti itu, maka kita lakukan pengujian kembali dengan cara menghapus pertanyaan yang tidak valid. Baik, marilah kita melakukan pengujian kembali dengan menghapus pertanyaan yang tidak valid. Nah, untuk pertanyaan yang tidak valid sudah kita hapus dan seperti biasa kita ke data view, kita lakukan analisis seperti tadi. Kita pilih scale dan reliability analysis. Dan untuk pertanyaan 7 sampai 15 kita masukkan ke item semuanya. Maka setelah ini kita pilih statistik dan untuk deskriptifnya kita pilih item, scale if item deleted, dan ANOVA table-nya kita pilih none. Lalu kita pilih continue dan kita klik OK. Dan outputnya muncul seperti ini. Nah, untuk item total statistik sudah terlihat ya teman-teman. Valid semua. Untuk pertanyaan 7, R hitungnya sebesar 0,66. Pertanyaan 9 hingga pertanyaan 12 sebesar 0,949. Untuk pertanyaan 13 sebesar 0,849 dan pertanyaan 15 sebesar 0,644. Bahwa dinyatakan R hitung dari pertanyaan 7 hingga 15 lebih dari R tabel yaitu 0,380. Maka kesimpulannya valid. Lanjut, kita ke uji reliabilitas. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach alfa lebih dari 0,60. Nah, di sini didapatkan bahwa Cronbach alfanya 0,947. Maka lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti jawaban responden sudah reliable.
Nah, itulah pempraktikan dari uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan ayo teman-teman, like, share, dan subscribe. See you next to my video. Wassalamualaikum.